apakah ada kira-kira kalau misalnya semacam kajian lah, kajian atau semacam analisa, kalau misalnya nanti Bank NTB ini kalau mau dikonversi akan usahanya akan bisa seperti ini apa tidak? Pada saat itu juga dijawab sama Pak TGB atau gubernur kita, sejak kapan aturan atau ketentuan Allah itu bisa dikaji? Masya Allah. Kalau memang sudah itu ketentuan Allah, tidak perlu kajian. Masya Allah. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah Sobat AMDK, kembali lagi dengan Putra Abu Muhammad di Menjelajahi Nusantara Bermuamalah Syariah, yang mana pada kali ini masih di kota yang sama, yaitu di kota NTB. Dan Alhamdulillah Bang Rio kembali diberikan waktu oleh salah satu narasumber kita. Beliau adalah salah seorang yang sangat berjuang dan semangat dalam dikonversinya Bank NTB Konven kepada Bank NTB Syariah. Tapi sebelum itu kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rio. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Usman. Usman siapa? Jadi Usman hanya Usman tok. Usmanto. Usmanto. Pak Usman saja berarti. Ya, betul. Nggak ada tambahannya lagi? Tidak ada. Berapa kali saya punya keluarga dulu pada saat sekolah SD, bapak saya ingin mau ditambah sama guru. Tetapi sudah, biar simpel saya panggil anak saya ingat kepada sahabat Rasulullah Umar dan Utsman. Itu tok sudah. Masya Allah. Jadi nggak ada tambahannya lagi, cukup Usman saya. Iya, jadi saya ini orang kembar. Oh, iya, kembar. Saya adalah Usman, kakak saya adalah Umar. Itu jaraknya sekitar 15 menit. Oh, 15 menit ya. Jadi dulu waktu saya lahir ceritanya dulu masih zaman-zaman jadul lah. Pada saat orang melahirkan, enggak tahu kalau ada tuh saya ada dua. Jadi yang satunya udah keluar 15 menit, taunya ibu saya ngerasa lagi. Kok ada? Oh, masih ada lagi satu katanya. Masya Allah. Jadi enggak tahu kalau orang dulu belum bisa dilihat ya. Betul. Itu kabar yang saya dapat tadi. Kalau misalkan Pak Utsman ini adalah orang yang sangat berjuang dalam dikonversinya Bank NTB konvensional kepada NTB Syariah. Betul. Itu perjuangan apa yang Bapak perjuangkan di situ sampai kok nama Bapak yang diingat oleh banyak teman-teman yang ada saat ini di NTB Syariah? Baik, makasih Mas Rio. Jadi mungkin saya bisa bercerita sedikit. Ya, boleh Pak. Jadi Bank NTB itu lahir tahun 1964. Secara konvensional. 1964 konven. Kemudian berproses menjadi, ini adalah merupakan semacam apa namanya, embrio daripada Bank NTB Syariah. Didirikan namanya Unit Usaha Syariah pada tahun, atau tepatnya pada tanggal 5 April tahun 2005. Jauh banget jaraknya ya. Tahun 2005 itu jadi di apa namanya, Unit Usaha Syariah Bank NTB itu pada tahun 2005 itu 2005 itu masih UUS ya, masih Unit Usaha Syariah. Nah, saya sendiri itu masih di konvensional. Karena pada tahun 1987 saya masuk Bank NTB, kemudian saya bergabung menjadi unit usaha syariah. Di unit usaha syariah itu April 2012. Jadi saya hijrah atau mualaf dari konvensional ke UUS itu tahun 2012. Kemudian UUS ini kan tidak punya direktur sendiri. Nah,
Jadi kita punya gubernur itu cukup religius, Mm-mm. bahwa TGB itu pada saat beliau menjabat ingin bahwa Bank NTB itu dikonversi secara utuh. TGB ini Tuan Guru Bajang Tuan namanya. Guru Bajang. Tuan Guru Bajang, Ini gubernur NTB. di NTB. Oh. Dan beliau itu menjabat 2 kali periode. Masya Allah. Ya, jadi di periode pertama itu mencanangkan bahwa Bank NTB itu ingin dikonversi Mm-mm. menjadi bank syariah. Mm-mm. Kemudian di periode kedua beliau bisa merealisasikan bahwa Bank NTB itu secara full dikonversi. Tapi ada yang sedikit menarik, Mas Rio. Mm-mm. Apa itu, Pak? Yang namanya kita mau hijrah dari bank konvensional ke bank syariah itu banyak sekali tantangannya. Salah satunya, Pak, atau contohnya apa tuh, Ya, Pak, jadi tantangannya? pada saat saya di UUS, dulu belum ada direktoratnya. Mm-mm. Kemudian setelah tahun 2015, Mm-mm. jadi sekitar 3 kurang tahun. lebih 3 tahun saya di UUS, itu supaya bank NTB unit usaha syariah itu lebih berkembang maju, supaya ini bisa pilihan masyarakat itu kita sediakan. Boleh konvensional, boleh juga syariah. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 2015 itu Direktorat Syariah yang dari awalnya itu dia punya aset sekitar 300 miliar. Kemudian setelah ada direktorat baru itu pada menjelang dia mau dikonversi menjadi 1,3 triliun. Masya Allah. Nah, itu kan cukup signifikan. Iya, betul. Mm. Nah, cuma kan kalau misalnya usaha syariah ini tidak maju misalnya, dilihat dari perkembangan usaha yang signifikan itu, bahwa kuat keinginannya dari TGB itu untuk dikonversi. Bahwa unit usaha syariah ini dia punya usaha ini cukup berkembang dan cukup diterima oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat di Lombok ini kan hampir mayoritas Muslim, Pak, ya? Ya, 94% itu di NTB ini adalah Muslim. beragama Islam. Beragama Islam. Iya. Hmm. Nah, selanjutnya begitu dilihat kondisi keuangan yang baik, jadi unit usaha syariah ini cukup berkembang dan cukup diterima oleh masyarakat, Mm-mm. maka di tahun 2016 itu di dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham se-NTB, itu semua sepakat untuk mau dikonversi menjadi Syariah. syariah. Kemudian tahun 2017 itu proses kita itu melakukan konversi, baik terhadap perizinan ke OJK, Bank Indonesia, SOP, kemudian akad-akad itu semua kita benahi semuanya. Bapak termasuk orang yang... Saya adalah tim di konversi di asset liability. Oh. Nah, kemudian tapi ada yang menarik, Pak. Pada saat kita itu ada aja namanya kontroversi. Ya. Kalau misalnya Bank NTB ini mau dikonversi secara utuh, ada yang pro dan ada yang kontra. Salah satunya saya adalah orang yang pro terhadap konversi. Nah, ada yang kontra juga pada saat itu. Ada salah seorang menanyakan kepada Tuan Guru Bajang atau gubernur kita pada saat itu. Dia bilang, Bapak TGB yakin kalau misalnya Bank NTB ini dikonversi menjadi syariah? Karena kan sekarang ini Bank NTB sudah baik, unit usahanya udah baik, kemudian konvensional juga baik. Ngapain mau dikonversi? Yeah. Apakah ada kira-kira kalau misalnya semacam kajian lah, kajian atau semacam analisa, kalau misalnya nanti Bank NTB ini kalau mau dikonversi usahanya akan bisa seperti ini apa tidak? Pada saat itu juga dijawab sama Pak TGB atau gubernur kita, sejak kapan aturan atau ketentuan Allah itu bisa dikaji? Masya Allah. Kalau memang sudah itu ketentuan Allah, tidak perlu kajian. Masya Jalan. Masya Kalau Allah. kita itu mau berkonversi secara utuh, tidak perlu ada kajian, tidak perlu ada analisa. Ketentuan Allah itu pasti akan baik dan maju. Dan alhamdulillah kita berkonversi sejak tanggal 24 September tahun 2018 dengan di bawah kepemimpinan Pak Kukuh Raharjo, kita punya aset pada saat kita itu awal tahun pertama kita konversi, aset kita agak turun sedikit. Agak turun. Ya, dari 8 ke 7 triliun. Dari 8 triliun ke 7 triliun. Apa yang menyebabkan turun? Jadi Pak Kukuh itu ini asetnya tinggi tetapi tidak real. Artinya real.
banyak DPK kita yang dari luar itu yang sifatnya korporasi. DPK itu apa Pak? Dana Sobat? pihak ketiga. Oh, Nah, dana jadi pihak dana ketiga. pihak ketiga. Itu banyak yang kita ambil dari luar dan itu yang notabene adalah mahal. Nah, jadi pada saat itu kita, katanya Pak Kukur Harjo itu, kita tidak mau gemuk tapi berlemak. Kita mau yang ramping dan berotot. Nah, walaupun kita punya aset sedikit tetapi kita kuat. Jadi DPK retail itu adalah DPK yang sangat bagus dan itu nanti kita akan perkuat untuk menjadi aset kita, tetapi walaupun tidak baik atau tidak turun sedikit, tapi kita itu stable. Kita punya. Itu tanggapan orang-orang yang bertanya tadi itu kan asetnya turun kan. Iya. Nah, itu bagaimana Pak? Betul. Dijawab setahun kemudian sama manajemen yang baru. Sekarang dari 7 triliun baru hampir 2 tahun kita konversi. Sekarang kita punya aset berapa? 10,8 triliun. Masya Allah. Nah, Naik langsung. betul, naik. Lebih 2 digit dari Iya. 1 digit menjadi 2 digit. Nah, itu adalah pembuktian bahwa kalau kita itu memang ikhlas dan rela untuk kita mengembangkan unit usaha syariah, itu adalah ketentuan Allah dan Rasulullah. Insya Allah kita akan dibantu sama Allah. Masya Allah. Ini Sobat AMDK, Iya. Bang Rio kembali merinding ini ketika mendengar jawaban dari Gubernur NTB ketika ditanya apakah akan sama hasilnya nanti. Ternyata jawabannya sangat menggugah hati saya juga, dan semoga Sobat juga pasti Masya Allah jawabannya. Inilah ketika seseorang muslim yang memang sudah dibekali dengan akidah yang kuat, dia nggak akan ragu dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tidak perlu dianalisa lagi. Betul. Karena ketika kita yakin kepada Allah dan Rasulnya, malah kita nanti yang akan dibantu oleh Allah dan Rasulnya. Ini bisa kita lihat tadi, memang di awal sempat turun 1 angka, dari 8 jadi 7. Ya. Tapi setelah berapa lama Pak? 2 tahun 2 tahun langsung naik. masuk 2 tahun kemudian. Nah, 2 tahun kemudian Ya. menjadi 10,8 triliun. 10,8 triliun. Yang tadi 1 digit jadi 2 digit. Yes. Subhanallah. Itu lihat, itu baru awal mula. Ya. 2 tahun ini untuk bank itu masih awal banget, Betul, tapi Pak. sudah bisa naik yang luar biasa. Betul. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memang berniat menjalankan ini semua karena Allah, pasti Allah bantu. Betul. Kemudian Pak Uthman saat ini di NTB Syariah sebagai apa Pak? Saya adalah GM Dana dan Jasa. Dana dan jasa. Yes. Masya Allah. Jadi kalau ada masyarakat yang butuh dana, nah itu bisa ke Pak Uthman nih. Iya. Nah, dari Bapak sebagai GM di Dana dan Jasa untuk mengembangkan syariah di kota NTB, terutama untuk Bank NTB Syariah sendiri, apa yang Bapak kerjakan dari bagian Dana dan Jasa? Ya, baik Mas Rio. Jadi mungkin sedikit saya flashback dulu Oke. pada saat Pak TGB dia bilang sejak kapan ketentuan Allah itu dikaji atau dianalisa. Itu kan ada di tagline-nya di koran. Oh. Nah, jadi di kantor itu kan ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, jadi yang kontra itu saya tempelkan ya. Sejak kapan ketentuan Allah itu mau dikaji atau mau dianalisa? Itu dirobek sama teman-teman, sama orang yang kontra ke kita, ya kan? Nah, dan saya tidak tahu kok pada saat itu yang menempel itu adalah saya. Oh. Dan manajemen tahu. Mungkin padahal itu saya tempel pada saat orang sudah tidak ada. Nah, berarti ada orang yang tidak sepaham dan kita. Nah, tapi kita berbuat baik itu pasti ada tantangannya. Betul. Nah, seperti itu. Betul. Jadi kita tidak gentar dengan apa kendala kita ke depan. Yang penting kalau ini adalah usaha yang ditentukan oleh Allah, ini adalah yang diridho Allah, kita akan jalan terus. Walaupun pasti ada tantangan. Dan pro dan kontra itu ya, hal yang biasa. Perbedaan pendapat antara 1 dan 2 itu suatu hal yang kita jangan perbedaan ini sebagai konflik, tidak. Tetapi ini kita akan menjadikan
suatu rahmat bagi kita. Jangan sampai perbedaan itu adalah merupakan perpecahan bagi kita. Tidak. Masya Nah, Allah. seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan itu, kami dari Bank NTB Syariah, 2 tahun ini untuk perlu diketahui bahwa dengan kinerja kita dan kondisi COVID sekarang ini, perkembangan keuangan daripada Bank NTB Syariah, dikala bank-bank yang lain itu turun dia punya aset atau bahkan dia punya pendapatan, revenue-nya turun, justru kita akan naik Di masa ini? di masa ini, Kok di COVID ini? di COVID ini. Masya Allah. Bahkan lebih besar daripada pertumbuhan nasional. Dan pada tahun ini juga Bank NTB ini dikukuhkan sebagai BUMD yang terbaik senasional. Masya Allah. Ini terbaik senasional. Masya Allah. Nah, kemudian melihat daripada perkembangan Bank NTB ini yang baik pertumbuhannya, baik dari sisi aset, laba, dan seterusnya, dari sisi komposisi keuangannya cukup kuat. Jadi beberapa daerah yang akan konversi ke Bank NTB, yang mau akan konversi ke syariah, itu benchmarknya ke Bank NTB. Ada kurang lebih sekitar 3 atau 4 BPD, insya Allah akan mungkin segera akan dikonversi karena melihat perkembangan atau pertumbuhan daripada Bank NTB Syariah. Masya Allah, bisa jadi contoh untuk yang lain ini. Itu sudah dinyatakan sama otoritas bahwa Bank NTB Syariah ini adalah sebagai role model untuk yang nasional, skala nasional. Masya Allah. Jadi pertumbuhan seperti itu hebat. Nah, seperti tuh, itu. Sobat AMDK, itulah ketika kita berhijrah atau memang berpindah, merubah diri kita karena Allah, pasti Allah akan bantu. Ya. Malahan sekarang NTB Syariah menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Betul. Nah, diharapkan bagi daerah-daerah yang lain, ada bank daerahnya yang saat ini masih konvensional, diharapkan semoga gubernurnya berani membuat kebijakan untuk mengkonversi bank daerahnya menjadi bank daerah syariah juga. Betul. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur NTB, yaitu Tuan Guru Bajang. Itu yang sangat luar biasa. Zainul Majdi, Tuan Guru Haji Zainul Majdi. Saat ini? Yang pada saat konversi, Oh, gubernurnya pada saat itu. Oh, Tapi Pak. pada saat itu disebut oleh masyarakat menjadi TGB, Tuan Guru Bajang. Oh. Karena beliau masih muda, Bajang itu artinya muda kalau bahasa Sasaknya. Gitu. Tuan Guru Bajang. Ya. Nama aslinya Pak Tuan Guru Haji Zainul Majdi. Itu subhanallah. Untuk gubernur-gubernur di daerah-daerah yang lain, ayo dong, jangan mau kalah dengan Gubernur NTB nih, yang sudah berani mengkonversi bank daerahnya ke bank daerah syariah. Iya. Yang mana kita bisa lihat dampaknya tadi, perubahannya sangat luar biasa. Karena memang bukan di NTB saja yang mayoritas muslim, tapi secara keseluruhan Indonesia ini adalah mayoritas muslim, adalah orang-orang yang beragama Islam. Betul. Jadi ini akan membantu kaum muslimin, orang-orang Islam yang ingin menjalankan agamanya secara kafah atau secara menyeluruh. Jadi tidak hanya dalam akidah dan ibadah, tapi secara muamalah Betul. mereka juga menjalankan sesuai dengan syariat Syariat Islam. Islam. Masya Allah. Kalau di bidang Bapak tadi kan jasa dan dana. Kalau jasa ini Bapak melihat kepada pegawai berarti ya? Tidak. Jadi dana itu kan bagaimana cara mengumpulkan dana pihak ketiga atau dana-dana dari masyarakat. Jadi yang kami lakukan di dana jasa itu bagaimana pertama kita itu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Bank NTB ini sudah berkonversi, bertransformasi menjadi syariah. Nah itu banyak masyarakat yang di dalam pelosok-pelosok desa itu yang tidak tahu. Taunya kalau namanya BPD namanya, kalau dulu di masyarakat. Tapi tidak banyak orang yang mengenal bahwa Bank NTB Syariah itu sudah berkonversi menjadi full secara keseluruhan syariah. Karena apa? Kita itu dengan cara kita pergi sosialisasi mungkin ke majelis taklim, kemudian ke masjid-masjid. Ada tuan guru atau ustadz-ustadz kita itu pada saat habis sholat, kita ikut di sana atau ke pondok-pondok pesantren. Kita itu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Bank NTB sekarang ini sudah
menjadi syariah secara full. Nah, Hmm. kita sampaikan kepada masyarakat bahwa keberhasilan Bank NTB itu dikonversi menjadi konvensional, dari konvensional ke syariah, itu luar biasa diterima sama masyarakat pada umumnya di NTB ini. Dan yang khususnya orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi barangkali kalau yang ada di sekitar Mataram. Ya. Cuma di pelosok-pelosok desa ini tetap kita akan melakukan karena kita itu juga tergabung di dalam majelis taklim, baik itu ke masjid maupun pondok pesantren, kita gencar untuk melakukan sosialisasi, baik secara formal atau informal. Karena apa? Kita sampaikan juga kepada masyarakat bahwa Bank NTB ini adalah salah satunya bank syariah. Bank syariah yang mempunyai keinginan sendiri. Karena ada dua pilihan. Kalau yang bank syariah yang ada di Aceh, itu berkonversi ke syariahnya itu karena apa? Karena memang kononnya atau ketentuannya, undang-undangnya memang ngomong seperti itu, harus dia berkonversi menjadi syariah. Tapi kalau Bank NTB syariah, itu adalah pilihan. Kalau kita udah konversi dari konvensional ke syariah, tidak boleh balik lagi ke syariah, ke bank konvensional. Nah, itu yang dikhawatirkan sama pelaku usaha atau sama stakeholder. Apakah nanti ini bisa berkembang apa tidak? Itu yang. Tapi dengan kepemimpinan Pak Haji Kokorul Hajor itu yang mempunyai semangat untuk mensyiarkan Bank NTB syariah, insya Allah ini kan dengan cara-cara beliau untuk kita sering terjun kepada masyarakat, ke masjid-masjid, ikut majelis taklim dan sholat berjamaah setiap subuh misalnya. Beliau itu sangat gencar. Dengan cara itu kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Otomatis nanti kalau misalnya orang-orang yang punya duit di bank konvensional, dengan kita udah mensiarkan bahwa kita ini adalah, selama ini adalah kita memakan riba. Dan sesuai dengan agama kita, kalau riba itu paling ringan dosanya itu katanya, ya seperti menzinai ibu ibu kita sendiri. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Itu yang ringan. Yang ringan. Kalau yang berat kayak bagaimana? Nah, dengan cara kita tuh mensosialisasikan kepada masyarakat, insya Allah masyarakat juga udah sadar. Yang lain itu juga bisa menarik uangnya dari konvensional ke kita. Oke, pertanyaannya, ketika Bapak bersosialisasi dengan masyarakat nih, seperti yang Bapak sampaikan pasti ada yang pro dan kontra. Ya. Bagaimana cara Bapak menanggapi bagi mereka yang kontra dengan Bapak ketika disampaikan bahwasannya BPD ini, NTB ini sudah beralih ke NTB syariah? Ya. Jadi begini, yang namanya kita itu melakukan syiar agama, ini agama juga namanya kan. Jadi kalau misalnya kita ke masyarakat itu kita jelaskan bahwa syariah ini adalah ketentuan dari Allah dan Rasulullah. Mereka menerima dengan baik bahwa riba itu memang bahaya di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita. Dengan kita sudah mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah tidak boleh, dan ini katanya ada berdalih bahwa ini masih darurat. Tidak ada yang namanya darurat kalau memang ada konvensional dan syariah. Ya kan? Kalau memang sudah ada syariah di sini, konvensional pasti. Itu sudah tidak ada namanya darurat. Harus tetap hijrah, cepat hijrah ke syariah. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Oke. Kalau itu dia seorang muslim mungkin akan mudah menerimanya. Karena di BPD sendiri kan yang dulunya di NTB yang konven, mungkin ada beberapa nasabah yang di luar Islam. Ya. Lalu bagaimana Bapak cara menyampaikan kepada mereka? Betul sekali Mas Rio. Jadi memang yang dikhawatirkan atau yang dipertanyakan sama orang-orang dulu atau dari masyarakat bahwa bagaimana dengan masyarakat yang ada di NTB ini yang di luar agama Islam. Kita berproses muamalah. Nah, ini kan yang namanya kita investasi ke bank itu adalah muamalah. Betul. Iya kan? Nah, jangan sampai nanti kalau yang di luar agama Islam itu tidak bisa melakukan transaksi keuangan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya, karena memang kalau muamalah siapapun boleh. Boleh, betul. Bukan menyangkut agama. Iya, karena Rasulullah SAW pun bermuamalah dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Betul. Masya Allah nih, sobat AMDK. Iya. Jadi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bukan
kekhawatiran itu bukan dikhawatirkan oleh masyarakat, tetapi di dalam lingkungan Bank NTB Syariah. Kita Bank NTB Syariah ini ada yang beragama Hindu, ada yang agama Islam, ada yang Kristen, Masya Allah. ada juga yang Buddha. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya di Bank NTB ini ada kekhawatiran pada saat dulu, bagaimana dengan kami yang bukan beragama Islam? Tapi kita kelola pengelolaan manajemen di Bank NTB ini adalah secara profesional. Jadi siapa yang berprestasi, siapa yang mempunyai dedikasi dan integritas, itulah yang akan naik untuk mengisi jabatan tertentu. Tidak memandang agama. Karena apa? Kita berkonversi ke syariah ini bukan masalah agama Islam, tidak. Tetapi masalah proses usaha daripada bank ini adalah secara Islami, bukan masalah agama. Jadi sekarang juga banyak Dan yang agama Islam kan untuk bisa digunakan oleh semua agama. rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Betul. Makanya sekarang posisi dari GM, BM, kemudian SBM banyak juga yang diisi oleh orang-orang yang Di luar non-muslim. Islam. Nah, itu. Masya Jadi Allah. tidak ada kekhawatiran. Nah, Oke. oke nih Sobat AMDK, tuh. Jadi di Bank NTB Syariah yang sudah dikonversi dari konven ke syariah, ternyata di sana ada beberapa agama-agama yang tidak hanya Islam saja, dan itu pun bisa dilakukan. Karena kenapa? Syariah ini untuk semua, bukan hanya orang Islam saja atau seorang Muslim saja, tapi semua agama bisa diterima. Dan ada beberapa jabatan pun dipegang oleh orang-orang yang bukan agama Islam. Betul. Jadi itu adalah pelajaran bagi Sobat AMDK. Kalau masalah bermuamalah, itu hubungannya antara sama manusia. Iya. Tidak melihat agamanya apa saja. Karena Rasulullah SAW pun bermuamalah dengan orang-orang kafir Quraisy ketika beliau masih hidup. Mungkin seperti itu Pak Utsman, terima kasih banyak atas informasinya. Baik, terima kasih Mas Rio. Semoga Bapak bisa diistiqomahkan oleh Allah Amin, Subhanahu amin, wa ya taala Rabbal dalam alamin. memperjuangkan mengembangkan perbankan syariah di kota NTB terutama, dan khususnya di negara kita tercinta, negara Indonesia. Amin. Mungkin seperti itu, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rio. Ya, sama-sama.